Selamat sore semuanya, apa kabarnya semua? Semoga semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran, kedamaian abadi. Abadi, emangnya Peter Pan atau ada yang abadi? Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan sekalian mempraktekkan cara merawat kebun jeruk yang ada di daerah Banyumas, tepatnya di daerah Porka, Rejasari. Dan yang saya tanam ini adalah jeruk lemon tree, atau ada yang menyebutnya jeruk kasturi atau jeruk kip. Dan jeruk ini fungsinya untuk campuran minuman, misalkan dibikin jeruk anget ataupun dicampur dengan teh manis, itu rasanya wush, pokoknya jos pokoknya. Nah, mempraktekkan gimana caranya supaya kebun ini atau per pohon ini terlihat rapi tapi berbuahnya tetap lebat. Oke, itu. Nah, jadi di sini ada, ini kan sudah satu baris ini, 1, 2, 3, 4, 5 sudah saya rapikan. Nah, dan ini adalah pohon berikutnya yang akan saya rapikan. Saya akan bikin seperti ini. Nah, akan saya bikin pendak seperti ini. Jadi dia tuh tingginya sama saya selisih sedikit, jadi tetap dijangkau dengan tangan ketika mau mengambil jeruknya. Nah, jadi ini adalah contoh yang sudah saya pangkas dan saya rawat. Dia sudah awalnya kan segini. Nah, ini awalnya kan tingginya kan 2 meteran, tapi kalau pas lagi berbuah banyak mau panen itu terlalu tinggi dan susah untuk dijangkau manusia. Nah, maka akan saya pangkas seperti ini, kira-kira tingginya 1,5, dan yang pasti saya pun bisa menjangkau ketika dia buahnya banyak dan ada di bagian bawah. Nah, untuk perawatannya yaitu yang pertama kita lihat dulu di bagian bawah apakah ada pohon selingan yang tumbuh. Nah, di sini contohnya gini. Nah, ini ada, bro. Ini contoh yang akan merugikan atau bersifat benalu bagi tanaman ini. Nah, jadi nanti tangkai ini akan saya buang, kemudian di sekitar sini yang masih ada rumput kita kita cabut. Nah, kayak gini kita cabutin. Nah, terus tangkai-tangkai yang kecil-kecil kayak gini yang di bagian bawah akan saya pangkas. Nanti akan saya bikin kayak gini. Nah, sama seperti yang lain, di bagian bawah setengah meter ke atas nanti dahan dan daun akan saya pangkas. Oke, kita gunakan gergaji. Ya, kita cari tangkai-tangkai yang dari pohon selengan itu, kita buang semua, karena jika tidak dibuang dia akan memakan sangat banyak nutrisi yang ada di pohon itu, dan itu sangat bersifat benalu. Dan kalian juga harus tahu mana tangkai yang asli dan mana tangkai yang selingan. Selingan adalah tangkai dari pohon bawah yang menancap ke tanah. Kalau di bahasa kami, hasil dari okulasi pasti ada tunas selingan yang tumbuh dan itu harus dibuang. Serta rapikan dahan-dahan ataupun daun dan tangkai yang sekiranya terlalu pendek sampai ke tanah. Demi kerapian kita pangkas seperti ini. Nah, kira-kira setengah meter dari tanah ke atas dikosongkan daun dan tangkainya. Kemudian kita pilih atau cari dahan yang besar yang menjulur ke atas, itu yang terlihat sangat tinggi. Kita bisa gergaji, bisa menggunakan bisa menggunakan gunting dahan jika kecil. Kalau besar menggunakan gorok ataupun gergaji ataupun apa kayak jenenge bendo bahasanya parang.
Dan konsep seperti ini hasilnya nggak jauh beda dengan waktu sebelum dipangkas. Karena kita setelah dipangkas, alangkah baiknya tetap kita pupuk, dan wajib kita pupuk, disemprot maupun dikocor, supaya nanti hasilnya akan memunculkan tunas baru dan pasti dibarengi dengan bunga. Kita pangkas dan bentuk sedemikian rupa sampai terlihat membulat, merimbun atau merindang. Nah, untuk bagian-bagian yang pangasan itu jangan dibuang, bisa dikumpulkan di bagian bawah pohon. Biarkan dia membusuk dan menjadi kompos yang akan jadi pupuk nantinya. Untuk ketinggian terserah selera. Kalau saya memilih yang ketinggian itu maksimal 1,5 supaya kejangkau oleh manusia ketika mau dipetik. Karena jenis jeruk yang ini itu sangat genjah sekali, tanpa dia pupuk pun dia akan tetap mengeluarkan buah yang banyak dan rutin, kontinu, tanpa putus, nggak musiman. Nah, jadinya seperti ini. Dia sudah pendek. Saya sudah bisa menjangkau, ya kan? Kayak gini, bro. Nah, untuk bagian bawah sudah saya pangkas daun dan tangkainya, jadi dia nggak terlihat sempit di daerah bawah. Terus jangan lupa sisa-sisa daun atau ranting yang baru saya pangkas di atas kayak gini, jangan dibuang tapi ditaruh di bagian bawah. Tujuannya untuk ketika dia busuk akan jadi kompos dan itu akan jadi pupuk bagi tanaman ini. Seperti ini, bro. Nah, ini adalah trik atau cara pemangkasan pohon jeruk, dan yang saya tanam adalah jeruk kasturi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Apabila ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Goyone sekar berbeda komentar. Oke, silakan nomor WA saya 0858 766 0001. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.